Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi poster yang berjudul Dampak Pembangunan Industri dan Infrastruktur. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alisa Amanda Zahra, NIM K45211004. Yang kedua ada Aska Alvina Syafa, NIM K45211013. Yang ketiga ada Ichikawa Cleva Revinda, NIM K45211040. Yang keempat ada Satria Alif Utama, NIM K45210778. Dan yang kelima ada Sekar Ayudhya Pratiwi, NIM K45211079. Perkembangan kawasan industri yang begitu cepat menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan industri dan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Keberadaan industri seringkali juga dapat menstimulasi kemajuan sektor lain, salah satunya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Pengembangan kawasan industri biasanya dibarengi dengan pengembangan jalan dan infrastruktur lainnya. Dengan kemajuan sarana dan prasarana ini, tentu akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain membawa dampak positif, keberadaan kawasan industri juga membawa dampak negatif. Lalu apa saja sih dampak-dampak tersebut? Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Skalvina Syafa, NIM K45211013. Sesuai dengan karakteristik makhluk hidup, salah satunya yaitu berkembang biak, maka semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula penduduk di muka bumi ini. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan industri, inovasi, dan juga infrastruktur. Tujuan dari pelaksanaan industri, inovasi, dan juga infrastruktur adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Nah, target-target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, industri, dan juga inovasi ini yaitu meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan juga tangguh. Lalu yang kedua ada mempromosikan industrialisasi inklusif dan juga berkelanjutan. Yang ketiga ada meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan juga produk domestik bruto. Yang keempat ada meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan. Lalu yang kelima ada meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan. Yang keenam ada memperkuat riset ilmiah. Lalu yang ketujuh meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri. Yang kedelapan mendorong inovasi. Yang kesembilan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang ke-10 yaitu mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Di samping tujuan dan juga target-target yang akan dicapai dalam pelaksanaan industri, inovasi, dan juga infrastruktur, terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Maka dari itu, perlu dilakukan pencegahan dalam bertambahnya dampak negatif yang akan ditimbulkan. Saya Sekar Ayudhya Pratiwi, NIM K45211079. Selain bertambahnya populasi, pesatnya perkembangan teknologi, transportasi canggih, dampak positif dari pembangunan infrastruktur dan industri yaitu menambah penghasilan penduduk, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan dengan negara lain, bertambahnya devisa negara, produktivitas masyarakat semakin meningkat, mengangkat sektor lain menjadi lebih pesat, meningkatkan jaringan informasi dan akses, meningkatnya kualitas hidup, kesehatan, serta pendidikan masyarakat, dan yang paling utama adalah membantu banyak kemudahan serta cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Salah satu contohnya yaitu bioteknologi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif dari pembangunan industri dan infrastruktur. Semakin berkembangnya zaman, tentunya populasi manusia akan semakin banyak. Dari hal tersebut maka dibutuhkan lahan yang besar pula, sehingga manusia akan berlomba-lomba untuk membuka lahan yang baru. Pembuatan lahan baru tersebut digunakan untuk membangun peradaban yang baru. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Dengan pembakaran hutan tersebut, maka ekosistem hutan akan terganggu dan rusak, sehingga hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan berpindah
dan bahkan menjadi mati dan punah. Selain itu, asap hasil dari pembakaran hutan akan menyebabkan pemanasan global. Ketika peradaban manusia yang baru telah terbentuk, maka di situ akan muncul problem-problem baru yang menjadi penyebab dari pemanasan global. Antaranya adalah munculnya polusi-polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, pabrik industri, dan juga karena kurangnya pohon-pohon yang ada pada peradaban tersebut. Nah, hal itu menyebabkan pemanasan global. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan diperhatikan seiring berjalannya pembangunan industri dan infrastruktur ini. Salah satunya adalah kesadaran mengenai pelestarian dari daerah lingkungan itu sendiri. Kesadaran logika dan hukum bagaimana agar pembangunan berwawasan lingkungan ini tetap berjalan lancar. Salah satunya menggunakan menyusun perencanaan kegiatan pembangunan melalui dokumen analisis dampak lingkungan atau yang disebut AMDAL. Selain itu, harus ada upaya pertanggungjawaban seperti reboisasi, penghematan energi, juga pembuatan ekosistem hutan lindung, dan bahkan dimulai dari hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya.